Tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat tauhid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa rupanya bagi orang yang mengaku beriman tapi tauhidnya abu-abu? Ya, apalagi dia beriman tapi syirik. Imannya ditolak. Ibadahnya tidak diterima. Dulu mungkin masih segar dalam ingatan kita ketika banyak musibah. Ya, termasuk sekarang juga masih ada musibah. Ada gempa di Sumbar. Dulu tsunami di Aceh. Rame-rame antar negara memberikan bantuan. Amerika bangun rumah di Aceh. Bangun pengungsian. Kasih logistik, beras. Itu juga di daerah-daerah gempa yang lain. Apakah negara penyumbang logistik itu dapat pahala? Tentu tidak. Kenapa tidak? Karena dia tidak punya tauhid, tidak punya iman. Ya. Jadi iman itu dibalas Allah, tauhid itu dibalas Allah hanya untuk orang-orang beriman. Jadi jangan pernah kita mengatakan dia itu baik, cuman sayang orang kafir. Ya. Itu bukan baik namanya, itu dia punya sifat sosial. Orang yang berbuat baik, balasannya adalah kebaikan dunia akhirat. Ya, makanya kebaikan itu yang hakiki hanya ada pada Islam. Maka jangan pernah kita meyakini selain Islam itu agama yang benar. Selain Allah itu Tuhan, tidak. Maka itulah yang selalu kita ulang-ulang dalam kalimat La ilaha illallah. Nah, kita lihat wasiat Luqman terhadap anaknya. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku, la tusyrik billah. Jangan pernah kamu syirikkan Allah. Ini Allah abadikan dalam Al-Quran dialog ini. Ya. Inna syirka. Siapapun yang mensyirikkan Allah, kata Luqman, la zulmun azim. Dia mendapatkan kezaliman yang sangat dahsyat. Ya. Jadi siapapun mengaku dirinya manusia tapi dia tidak bertauhid, dia mendapatkan kezaliman yang luar biasa. Maka tauhid ini kita jaga. Sekalipun harus meregang nyawa taruhan. Nah, masih ingat mungkin pernah saya contohkan bagaimana kisah Bilal. Bilal baru hitungan hari menjadi muslim. Sholat dia diam-diam karena dia budak. Tuannya bukan muslim, Umayyah, Yahudi. Rupanya Yahudi ini sang tuan mengintip Bilal ini kok berubah Bilal akhir-akhir. Rupanya ketahuan Bilal sedang sholat. Selesai sholat baru dipancing. Bilal, siap tuan. Sudah pindah agama ya? Ya namanya ada kepergok. Dia dengan penuh percaya diri menjawab, sudah tuan. Berarti kamu sudah tinggalkan agama nenek moyang kita yang dulu menyembah Lata dan Uzza. Benar tuan. Kamu tahu apa risikonya Bilal? Tahu tuan. Apa risikonya menurutmu Bilal? Bilal tidak mengatakan saya akan dipenjara, tidak. Saya akan diracun, tidak. Saya akan dibuang, tidak. Atau diasingkan, tidak. Tapi langsung dia tawarkan tawaran yang paling tinggi. Apa menurutmu akibatnya Bilal? Bilal dengan mantap mengatakan mati tuan. Subhanallah. Kamu siap mati wahai Bilal dengan agama barumu itu? Siap Tuhan. Seret badan Bilal di jalan. Ikat tangan dan kakinya dengan rantai. Kira-kira kalau diseret di jalan diikat tangan dan rantai sakit nggak kita Pak? Sakit nggak Bu? Tapi Bilal tidak pernah mengatakan nyesal saya jadi muslim. Nyesal saya jadi pengikut Muhammad, tidak. Sakitnya bukan main, tapi pengganti kalimat aduh
yang terucap dari bibirnya sampai terkelupas daging yang ada di punggung. Bibir Bilal hanya mengatakan kalimat tauhid, ahad, ahad, ahad. Hanya Allah yang esa. Keren ini Bapak Ibu. Kemudian dibujuk. Bujukannya dasar. Apa kata sang Tuhan? Kami beri kamu 3 hadiah wahai Bilal. Kalau kamu mau tinggalkan agama Muhammad yang barusan hitungan hari kamu anut. 1 hadiahnya dari saya, kata Umayyah. 2 dari pembesar Quraisy. 1 yang dari saya wahai Bilal, kamu saya merdekakan. Statusmu sebentar lagi sama dengan saya. Yang kedua, kamu kami angkat jadi wali kota tanpa pilkada. Oh, keren ini. Kalau sempat ikut pilkada belum tentu menang ya kan? Ini langsung keluar SK. Kamu kami angkat jadi khalifah. Ini terjemahan sekarang saya buat. Yang mudah kita mencerna. Ya, langsung keluar SK dari pembesar Quraisy, kamu jadi wali kota. Sebentar lagi kamu akan dikawal. Ada ajudan, dapat mobil dinas, rumah dinas, gaji tiap bulan. Ya. Yang ketiga wahai Bilal, tinggal tunjuk dengan jari tunjuk. Mana perempuan yang cantik menurutmu, kami serahkan jadi istrimu. Oh, keren tawarannya Pak ya. Ya. Tapi Bilal ketika wajahnya bertatap dengan wajah tuannya, disemburkan ludahnya sebagai bentuk penolakan. Kamu terima tawaranku Bilal? Langsung Bilal menatap wajah tuannya, semburkan ludahnya. Sang tuan makin emosi. Bilal diikat lagi dengan rantai, dihimpit dadanya dengan batu, dicambuk mengeluarkan darah segar. Lewat Abu Bakar, dia dapat berita bahwa Bilal sudah menjadi pengikut Muhammad, disiksa. Lewat Abu Bakar. Hei Umayyah, ngapain? Sedang ku siksa budakku karena dia sudah ikut agama Muhammad, meninggalkan agama nenek moyang kami menyembah Lat dan Uzza. Sudah saya beli budakmu, kata Abu Bakar. Dipikir Umayyah, Abu Bakar ini pasti nggak mau beli. Kenapa? Karena Bilal ini bentuk tubuhnya tidak menarik, Pak. Hidungnya kayak Pinocchio, makin ke depan makin besar. Kulitnya hitam, bukan hitam lagi, hitam legam. Kalau anak kecil yang baru pandai jalan nampak Bilal, pasti ketakutan kayak gundurwo. Begitulah fisik Bilal ini, sangat tidak menarik. Ya. Kemudian Abu Bakar menanya pula, kamu jual budakmu wahai Umayyah? Akhirnya dibuat harga yang mahal. Kalau bahasa kita sekarang, harga pasaran budak itu biasanya 2 juta, dia tawarkan 200 juta. Aku jual, kata Umayyah, berapa? 200 juta, tanpa ditawar cash, dibayar oleh Abu Bakar. Kaget dia. Ini apa yang diandalkan Abu Bakar? Budak sudah hitam legam gini, tubuh tidak menarik. Tapi yang menarik bagi Abu Bakar apa Bapak Ibu? Setauhid, seiman, seakidah. Dibebaskan sang Bilal, dibayar cash oleh Abu Bakar. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la tusyrik billah. Jangan syirikkan Allah. Karena orang yang mensyirikkan Allah, imannya ditolak. Ya, kemudian ya amalnya tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa balasan yang Allah berikan bagi orang yang selalu menjaga tauhidnya? Paling tidak ada 5. Nah, ini yang ingin kita dapatkan agar kita tetap menjaga tauhid, menjaga iman. Apapun taruhannya, sebagaimana Bilal, sekalipun taruhannya mati. Ya, makanya ada satu doa yang selalu kita ulang-ulang. Ya, kita minta wafatnya kita dalam keadaan husnul khatim. Jangan sampai menghembuskan nafas terakhir su'ul khatimah. Jangan. Husnul itu baik di akhir. Kalau bisa di awal baik, tengah baik, di akhir pun baik. Ya, tapi kita semua pasti punya latar belakang. Pasti kita semua punya track record.
Tapi seburuk apapun masa lalu kita, usahakan di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa balasan yang Allah berikan bagi mereka yang selalu mempertahankan imannya, menjaga tauhidnya? Yang pertama, al-amnu. Allah akan jamin keamanannya. Ya. Allah berikan rasa aman dan dia selalu dapat hidayah dari Allah, dapat petunjuk. Kita lihat Quran surah Al-An'am ayat 82. Ini garansi Allah bagi mukmin yang selalu menjaga tauhidnya. Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-An'am ayat 83. Apa kata Allah? Orang yang beriman yang tidak pernah mencampurkan adukan, yang tidak pernah mencampur adukan imannya dengan segala macam bentuk syirik, apa yang mereka dapatkan? Mereka itu mendapatkan keamanan dari Allah. Ya. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muhtadun. Dia selalu mudah menerima petunjuk. Kalau ada orang menasihatinya, mudah dia menerima. Kenapa? Karena iman ada melekat dalam dirinya. Tapi orang yang tidak beriman, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khishawatun wa lahum adzabun azim. Orang kafir pasti bukan beriman. Ya, tidak ada tauhid. Ya. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, wahum la yu'minun. Mereka tidak pernah beriman. Ya, kenapa? Karena mereka tidak punya tauhid. Mereka tidak meyakini Allah sebagai Tuhan. Ya, oleh karena itu, kalau kita ingin ya selalu dijaga Allah, kemudian kita mudah menerima nasihat, tanamkan iman yang kuat dalam diri kita. Kalau iman tidak ada, sebanyak apapun orang memberikan wasiat nasihat kepada kita, yaitu dengar kuping kanan, lepas kuping kiri, ya tidak akan masuk. Makanya itulah alasan Luqmanul Hakim mengajarkan tauhid kepada anaknya sejak bayi. Ya. Jadi orang beriman ini kalau kita lihat dunia itu selalu dianggap ada saja kesalahan. Makanya Luqman menasihati anaknya, wahai anakku, boleh jadi nanti kamu hidup di zaman itu nak. Zaman apa itu ayah? Zaman di mana orang menganggap orang yang baik itu dianggap buruk. Orang soleh itu dijauhi. Ketika zaman itu kamu hidup, maka kamu tetap sabar dengan ocehan orang lain. Ya namanya anak masih kecil nggak nyambung lah dengan ucapan seperti itu. Si anak nggak ngerti apa maksudnya ini wahai ayah. Oleh Luqman ajari. Ya udah, keluarkan keledai kita. Keluarkan keledai. Keledainya masih belum terlalu besar lah, tapi sudah bisa ditunggang. Kata Luqman, ikat kaki keledai kita itu sayang. Dua belakang, dua depan ikat. Lalu kita angkat taruh di bahu. Dua kaki di depan, di bahu ayah, dua kaki keledai yang belakang, di bahu Muna. Diangkat, nanti kita lewat di kerumunan orang. Kamu dengar nanti apa kata orang. Lewat, apa kata orang? Bodoh ini, anak sama bapaknya. Ada keledai,
bukan ditunggangi. Ini terlalu sayang sama keledainya, digendong, ditaruh di bawah. Ya, kamu dengar nak, kata Luqman, ku dengar ayah. Begitulah orang yang menjaga iman dengan penuh kesabaran, selalu dikomentari orang. Kamu tetap istiqomah dengan kebenaran. Berikutnya nanti di depan sana ada lagi kerumunan orang. Lalu apa yang kita lakukan wahai ayah? Luqman menjawab, ayah yang naik di keledai itu. Ya, kamu tuntun talinya di depan. Ayah yang naik dituntun oleh anaknya Luqman. Ini orang tua gak kasihan sama anak. Anak masih kecil, sudah diperbudak bapaknya, narik tali keledai. Kamu dengar sayang, kata Luqman, dengar ayah. Sekarang kamu yang naik, ayah yang turun, ayah yang tuntun tali keledai. Begitu dituntun tali keledai, lewat kerumunan orang banyak. Apa kata orang banyak? Ini anak durhaka. Bapaknya sudah tua, disuruhnya narik tali keledai. Kamu dengar sayang, kata Luqman, ku dengar ayah. Sekarang kita naikin dua-dua. Ya, kamu ayah di depan, kamu di belakang. Begitu lewat kerumunan orang, apa kata orang? Ini nggak kasihan sama keledai. Anak bapak sama-sama parah lagi. Ya. Begitulah kondisi ketika orang beriman secara baik, ada saja komentar. Maka bagaimana sikap kita? Istiqomah merawat tauhid, merawat iman. Jangan dengarkan apa kata orang. Selama kita sudah berada dalam garis keislaman yang benar, itulah yang kita ikuti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Balasan bagi orang yang menjaga tauhid, Allah berikan dia rasa aman dan mudah menerima petunjuk, mudah menerima hidayah. Yang kedua, yaghfiruz dzunub. Dosanya akan diampuni Allah. Siapa kita ini Bapak Ibu yang gak pernah berdosa? Ada? Semua kita pasti pernah berdosa. Boleh jadi dosa kita dosa kecil. Atau boleh jadi mungkin kita pernah melakukan dosa sedang, bahkan dosa besar. Ya, di sisa-sisa umur kita ini, kita harus pertahankan iman, pertahankan tauhid, supaya semua dosa-dosa kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang beriman yang layak dapat ampunan dari semua dosanya. Makanya orang beriman itu saling mendoakan. Ya, ada satu doa setiap sholat selalu dibawa imam itu. Allahumma ufil lil muslimina wal muslimat. Wahai Allah, ampuni semua dosa muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Al ahya'i minhum wal amwat. Baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Kenapa kita dianjurkan mendoakan? Karena orang yang bertauhid, orang yang beriman, doanya diijabah. Jadi kalau ada orang kafir mendoakan kita, jangan bilang amin ya Pak, Ibu. Nggak boleh kita aminkan doanya orang kafir. Kenapa? Mereka tak seiman dengan kita. Kita pun dilarang mendoakan. Termasuk mengucapkan salam. Sama orang kafir, kita ketemu misalnya, Assalamualaikum, katanya. Jangan dijawab. Ya, kenapa? Mendoakan orang yang tak seiman dengan kita hukumnya haram. Kalau doanya itu ya terkait masalah tauhid. Ya, ini tidak dibenarkan. Kita juga begitu mendoakan ada orang meninggal, orang kafir, ampuni dosanya ya Allah, haram. Kenapa? Karena kita tidak seiman dengan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin selalu dapat ampunan dari Allah, maka pertahankan tauhid, pertahankan iman. Dan orang yang beriman itu saling mendoakan. Karena hanya doa orang berimanlah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kebiasaan kita di Indonesia.
namanya zikir, ada majelis zikir. Ya, nanti almarhum apa namanya Ustadz Arifin Ilham. Nah, ini selalu mengomandoi zikirnya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Itu rame-rame jemaahnya. Apa maksudnya ini? Supaya kita sama-sama minta ampun. Dan pahala zikir minta ampun itu juga kita hadiahkan kepada sesama muslim, kepada kaum mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Karena sesama muslim, sesama mukmin, memang kita disuruh saling mendoakan. Karena hanya doa orang Islam dan hanya doa orang beriman saja yang diijabah dan yang diterima oleh Allah. Jadi jangan pernah kita minta doa sama orang-orang yang tak seiman dengan kita. Dan kita pun tidak boleh mendoakan orang yang tak seiman dengan kita. Oh, apa kita memang nggak boleh mendoakan orang kafir? Boleh. Doanya yang boleh cuma dua, Bapak Ibu. Mendoakan orang yang tak seiman dengan kita cuma dua doanya. Ya Allah, beri dia hidayah. Ya Allah, panjangkan umurnya, banyakkan rezekinya, nanti beri dia hidayah iman. Nah, itu aja yang kita doakan. Ya Allah, masukkan dia ke surga, nggak boleh. Ya Allah, ampuni dosanya, nggak boleh. Kenapa? Karena dia belum mukmin, belum menjadi seorang muslim. Makanya ketika ada yang meninggal sesama muslim, sesama mukmin, kita biasanya ada tahlil, ada zikir, kemudian ada doa. Karena kita berkontribusi untuk mendoakannya supaya Allah hapuskan dosanya. Dan itu hanya boleh sesama muslim dan sesama mukmin. Oke, ada yang mau tanya? Belum saya lanjut? Iya, silakan. Assalamualaikum. Iya. Iya. Ya. Jadi bagaimana caranya agar kita ini selalu mampu menghadirkan Allah? Ya. Caranya kita merasa selalu dilihat Allah. Makanya apa kata Rasul? Anta'budallah ka'annaka tarah. Ketika kalian beraktivitas, yakinlah kalian melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, pasti kita belum sanggup lah pula melihat Allah, karena kita melihat Allah nanti di surga. Fa illam takun tarahu, kata Rasul, fa innahu yaraka. Kalau kalian hari ini belum bisa melihat wujudnya Allah, tapi yakinlah Allah pasti melihatkan. Tidak usah jauh-jauh, Pak. Kita sedang di hadapan bos kita, kepala kantor, atau mungkin di hadapan orang tua. Kita diperhatikan selalu. Berani nggak kita mengeluarkan kata-kata kotor sama orang tua atau sama atasan kita? Apalagi berbuat curang. Ada uangnya kita ambil, berani nggak? Enggak. Itulah yang selalu kita hadirkan supaya Allah selalu mengawasi kita. Ketika kita sedang berada di masjid, kita yakin Allah melihat saya. Kita selalu aktivitas kebaikan yang kita tampilkan. Ketika kita di kantor, kita yakin Allah melihat. Mau tanda tangan, ini Allah lihat ini. Ini kan bukan hakku ini. Jangan kutekan lah. Ada orang nyondorkan uang di balik meja. Allah melihat ini. Kalau ku terima, berarti Allah murka. Nah, itu namanya
kontrol. Ya, ada yang merasa diawasi oleh Allah kapanpun, ya, baik saat berada di tempat ramai atau saat berada di tempat sepi. Jadi zikir itu ada dua. Ada zikir dalam makna sempit, itulah ucapannya la ilaha illallah. Atau zikir-zikir dalam bentuk doa. Itu semua zikir dalam makna sempit. Kita sadar, kita yakin dengan ucapan asma Allah. Tapi zikir dalam makna luas, apa itu Bapak Ibu? Kita selalu merasa diawasi Allah. Kapanpun dan dimanapun. Saat sepi, kita yakin Allah melihat kita. Saat berada di tempat orang ramai, kita juga yakin Allah melihat kita. Maka dalam kondisi apapun, kita nggak berani melakukan maksiat. Kenapa? Kita yakin Allah selalu memantau kita. Itulah kiatnya supaya kita nggak mudah terjebak dengan perbuatan dosa dan maksiat. Walaupun ada cara lain. Bagaimana caranya? Kalau menghadirkan Allah selalu bersama kita ini kan juga tergantung kondisi kita di mana. Maka kondisi itu pun kita harus lakukan. Bagaimana caranya? Ya, sering bergaul dengan orang-orang soleh. Karena kumpulan orang-orang soleh itu adalah kumpulan orang yang selalu diikuti oleh malaikat rahmat. Kemudian kiat-kiat berikutnya supaya kita selalu merasa diawasi Allah, banyak-banyak berzikir. Kemudian perbanyak doa. Kemudian jangan terlalu banyak makan. Karena orang banyak makan bawaannya malas. Orang malas bawaannya ngantuk. Orang ngantuk bawaannya tidur. Orang tidur aktivitas apa yang bisa dilakukan? Paling mimpi. Ya kalau mimpi indah. Taruh mimpi indah. Begitu bangun cuma mimpinya rupanya. Nah, jadi nggak punya prestasi. Jadi kita hilangkan itu. Ya. Itu beberapa kiat. Ya, silakan. Ya. Ya. Sholat sunnah itu banyak. Tapi mana yang lebih kita prioritaskan? Kalau sisi urutannya, pertama sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Apa fadilahnya orang yang menjaga sholat sunnah rawatib? Ini menghapuskan kecacatannya dalam menjalankan sholat fardu. Ada nggak cacat kita dalam melakukan sholat fardu? Pasti. Mana contoh? Mungkin tumakninahnya nggak sempurna. Tergesa-gesa sholatnya. Tertutupi dengan sholat rawatib, baik qobliyah maupun ba'diyah. Atau mungkin bacaan Fatihahnya berselema. Ya. Berselema bacaan Fatihah. Antara huruf ro dengan kho sama. Ya, atau ghain. Ya. Jadi kalau salah ucapan, salah makna. Mana contoh? Ihdinas siratal mustaqim. Ujungnya mim. Ada orang baca nun ujungnya. Ihdinas siratal mustaqim. Hampir sulit kita bedakan. Tapi maknanya langit bumi itu. Makna yang sesungguhnya apa Bapak Ibu? Wahai Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Tapi kalau nun ujungnya, tunjuki kami jalan kepiting. Jauh maknanya berubah. Ya. Mana lagi? Ya. Ghain dengan kha beda. Ya. Kalau Fatihah mungkin masih ini ya ayat yang sering kadang-kadang nyangkut. Ya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar fasalli li rabbika wanhar. Mana yang benar? Pertama atau yang kedua?
Saya ulang. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Kalau yang ngerti bahasa Arab pasti nggak mampu membedakannya, karena mirip, ya kan? Ya. Yang benar yang pertama, itu hak kecil itu, hak pedas. Sholatlah setelah itu berkorban. Kalau yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Sholatlah setelah sholat bentak Tuhanmu. Maka kan tahu maknanya. Fa ammas sa'ila fala tanhar. Fa ammas sa'ila fala tanhar. Yang benar kedua atau pertama? Yang kedua. Kalau yang pertama, kalau ada yang meminta-minta datang, ya. Yang mana tadi kedua ya. Kalau yang pertama, kalau datang peminta-minta, ambil parang pancung lehernya. Kalau yang kedua, kalau datang peminta-minta, kalau kamu mampu beri santuni dia. Nah, ini yang benar. Tapi kalau salah baca, salah makna. Nah, makanya itulah fungsinya sholat sunat rawatib, penyempurna. Karena ada juga orang taubat setelah pensiun, Pak Bu. Ada kan? Udah mau mati, baru sana dia sholat. Ya namanya juga sudah usia lanjut belajar Quran, pasti banyak keserematnya. Allah tetap memberi dia peluang masuk surga. Caranya, kekurangan dia menjalankan sholat itu dengan melakukan sholat rawatib. Yang kedua, fadilah sholat sunnah rawatib, baik qabliyah maupun ba'diyah, dia akan diberikan tambahan pahala selain menutupi kekurangan sholat fardu. Nah, jadi itu kualitas pertama dari sekian banyak sholat sunat. Pertama, sholat sunnah rawatib. Setelah itu, sholat sunat tahajud. Setelah itu, sholat sunat duha. Nah, 3 sholat inilah saran saya ya lebih sering kita lakukan. Kalau saya anjurkan nanti jangan tinggal, nggak mungkin ya kan, nggak mungkin tiap malam kita tahajud. Iya. Oh itu jauh urutannya, urutan kesekian. Ya, Rasul saja meniru amalan Bilal setelah Rasul tanyakan apa amalan wahai Bilal. Aku mendengar suara terompahmu di surga. Bilal jawab apa? Aku melakukan amalan yang engkau saja belum pernah mengamalkannya. Rasul kaget, apalah amal apa itu? Aku membiasakan sholat sunat wudhu. Abu Bakar protes, ya Rasul, aku tak pernah melihat Bilal sholat sunat wudhu. Jawab, kata Rasul sama Bilal. Bilal jawab, aku melakukannya tidak di masjid tapi di rumah. Maka sholat sunat wudhu itu afdalnya di rumah, bukan di masjid. Kecuali kita pas sampai ke masjid batal wudhu, berwudhu. Baru masuk masjid, sholat apa duluan? Sholat apa duluan? Tahiyatul masjid, baru sholat sunat. Karena memang sholat sunat wudhu itu afdalnya bukan di masjid tapi di rumah. Maka kebiasaan Bilal sebelum ke masjid wudhu, sholatnya di rumah baru ke masjid. Makanya Abu Bakar protes, ya Rasul, aku tak pernah melihat Bilal sholat sunat wudhu. Bilal jawab, bukan di masjid kulakukan tapi di rumah. Tapi kalau kita juga pas pula ke masjid batal wudhu, ya udahlah berwudhu sampai ke masjid, datang masjid baru salat sunat. Oke. Ya, sebentar sana dulu, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Pertama itu bagaimana jika seorang makmum itu mengaminkan doa, jadi tak boleh doa pada doakan orang non muslim. Jadi dia mempunyai kedua-duanya non-muslim. Bagaimana jika dia mengaminkan doa imam yang berdoa untuk kedua orang tua? Selanjutnya pertanyaan kedua itu, bagaimana jika seorang imam itu lupa ataupun tidak ingat sunnah doakan, langsung dia misalnya dari tahiyat awal
masuk berdiri, apakah dia harus duduk lagi awal atau lanjutkan dengan langsung disaring segera pun Ya. pada Baik, ini pertanyaan fikih ya, bukan tauhid ini. Ya. Jadi pertanyaan pertama yaitu tauhid. Bagaimana imam baca doa, makmumnya ada orang tuanya non muslim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Makmumnya ada yang orang tuanya enggak Islam. Amin ya Allah. Itu pahala doa hanya untuk dia. Walaupun imam meminta orang tua kami ya Allah. Karena ketika orang tua tidak beriman, terhijab doa itu tidak terhubung ke orang tua. Makanya kalau kita tahu orang tua kita nggak muslim, jangan doakan. Ya Allah ampuni dosa saya dan makku. Orang ya maknya nggak Islam, anak itu berdosa mendoakan. Udah tahu nggak boleh mendoakan, kenapa didoakan? Tapi kalau yang diaminkan doa imam nggak tahu siapa makmum yang orang tuanya nggak beriman, maka terhijab, terdinding secara otomatis. Ya, itu dia. Yang kedua, terkait imam lupa tahiyat awal. Makmum di belakang, makanya makmum di sini ini nggak boleh sembarangan. Saya teringat 2017 berangkat haji. Saya jam 3 udah ke Masjid Nabawi. Tujuan saya apa? Mau ketemu dengan Imam Masjid Nabawi, mau foto salaman. Masih kosong. Begitu saya masuk sholat sunnah, dipanggil. Punaka. Mari kan. Ada Pak polisi Arab itu. Saya ada dialog dalam bahasa Arab. Nggak boleh sini Pak. Ya, kenapa? Saya kan duluan datang. Tapi siapa yang duluan boleh? Ini ditaruhnya rehal itu. Kan ada tanda ini Pak. 3 kiri 3 kanan. Maksudnya saya nggak paham. Ini 3 kiri 3 kanan ini wakil imam Pak. Ya. Ini yang belakang imam ini nggak boleh orang sembarangan. Maksudnya yang di belakang imam 3 sebelah kiri imam 3 kanan imam ini hafal Quran 30 juz. Ketika imam nanti baca ayat yang dia pun sudah hafal duluan, bahkan umurnya jauh lebih tua dibanding wakilnya, namanya manusia bisa lupa. Yang 6 orang ini yang bertanggung jawab meluruskan bacaan imam. Oke lah Bapak hafal Quran 30 juz, kami harus tes katanya. Nggak boleh hafal menurut Bapak, tapi mungkin berselemak menurut kami katanya. Makanya yang di sini nggak boleh sembarangan. Bapak boleh ambil sebelah kanan selang 3, terus sebelah kiri selang 3. Saya ambil sebelah kanannya selang 3. Gitu masuk imamnya, saya ajak dialog bahasa Arab, mau minta foto, dia langsung ke kuburan baki, foto sebentar. Nah, memang itu aturannya, nggak boleh belakang imam itu orang sembarangan. Makanya disitulah fungsi BKN, fungsi najir, yang marbot majid. Kalau ada orang nyelonok, maaf ya Pak, ini yang di belakang imam orang yang biasa, yang memantau gerakan dan bacaan imam. Kalau yang di belakang imamnya orang nggak ngerti sholat, begitu imam lupa. Contoh, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'budu, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'budu, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Makmum bingung kapan rukuknya ini. Rupanya di belakang tadi tahu dia ini yang jadi imam ini wakku ini. Diluruskannya, lakumkan wak katanya. Batal sholatnya. Jangan pakai wak, lakum dinukum gitu. Ini lakumkan wak katanya. Dia batal. Nggak boleh. Jadi kalau makmum yang di belakang ini mendengar bacaan imam keliru, yang diluruskan langsung bacaan yang benar. Lakum dinukum waliyadin. Itu kalau surah Al-Kafirun. Kalau surah yang lain, ya, apa surah yang lain Pak? Wal 'asri. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Lalu surah At-Tin. Makmum langsung luruskan. Salah wak jangan gitu. Ya. Langsung diluruskan bacanya benar. Ya. Jadi maka yang belakang imam ini harus dilihat. Kalau yang keliru gerakan, imam tidak ngomongnya cuma satu kalimat, subhanallah. Oh, berarti gerakan yang salah. Jangan pula imamnya bingung.
Apa yang salah katanya pula. Berarti nggak nyambung ini. Makanya imam bukan ditunjuk tapi dipilih. Dipilih. Siapa yang memilihnya? Orang yang soleh, yang udah paham sholat. Saya dulu waktu di pesantren, begitu sudah balik, ada surat itu. Dites kami bacaan sholat. Sudah selesai ada surat nanti dari pimpinan pesantren. Nama Rajudin Sagala. Ini surat diberikan, dibawa ke kampung, serahkan ke PKM. Kalau imam tetap tidak hadir, ini santri kami sudah boleh jadi imam karena sudah lolos seleksi. Baru boleh. Jadi jangan main maju. Itu fungsinya. Jadi kalau imamnya sudah tahiyat akhir lupa, bangkit dia, makmum sudah baca subhanallah, dia tetap bangkit. Ya udah, kita ikuti karena tahiyat awal itu bukan rukun. Boleh dilewatkan. Udah makmum berdiri, imam berdiri, makmum juga berdiri semua. Udah subhanallah 3 kali, imam tetap bangkit juga nggak tahiyat awal. Akhirnya sholat maghrib cuma 1 tahiyat akhir. Tapi imam yang bagus, begitu dia selesai nanti tahiyat, innaka hamidum majid, sebelum salam, sujud sahwi. Ketika sujud, doanya pun beda. Apa doanya? Subhanalladzi man la yanamu wa la yasbu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Bangkit dari sujud, baru langsung salam. Itu pengganti tahiyat awal atau pengganti kunut yang lupa imam. Sudah dibaca subhanallah, dia langsung sujud, nggak pakai kunut. Ya udahlah, ikut aja sujud. Ya, kalau dia sadar sebelum salam, dia belum kunut rupanya. Dia nanti sujud sahwi. Ketika sujud, doanya subhanalladzi man la yanamu wa la yasum. Harus salam. Sah. Karena kunut tidak wajib, tapi sunnah muakkad. Termasuk tadi juga tahiyat awal. Ya. Oke ya? Ya, baik, silakan. Kalau di sholat itu apakah diharuskan sama ya. Kalau kita sholat dulu kan kecil ya. Iya. Jadi kita harus kita ingat. Kita mengulang Baik, lupa kita membaca doa iftitah. Begitu Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Setelah kita tengah jalan lupa, teringat lupa baca doa iftitah. Perlu diulang? Tidak, karena iftitah hukumnya cuma sunnah, tidak wajib. Maka jangan heran kalau kita sholat tarawih cepat kali membaca Fatihah, karena dia tidak baca iftitah. Begitu dia takbir, sholli sunat tarawih ka'atain imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan baca iftitahnya? Tidak dibacanya. Kenapa? Mengingat makmum ini banyak yang sudah kelelahan, orang tua. Kalau nanti lama, takutnya malam besok tak datang lagi dia tarawih. Nah, itu makanya dilewatkan. Boleh kena membaca iftitah hukumnya sunat. Ya, mau wajib mau sunat tetap itu hukumnya sunat. Boleh dibaca, boleh tidak. Ya kalau mau pahalanya maksimal ya ikutilah secara runut, dibaca semuanya. Imam harus punya feeling yang kuat. Jangan sampai kena imam mentang-mentang hafal ayat 30 juz, dimainkannya rakaat pertama surah Yasin. Gawat nanti makmum makanya nyesal masuk ke masjid. Ya, boleh kita baca ayat yang lain selain ayat yang bilangganan, tapi ayatnya sepanjang itu. Kita lihat Rasulullah kalau sholat maghrib, rakaat pertama ayatnya Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Boleh kita ganti nggak? Boleh, tapi ambil ayat yang tak jauh, ayatnya sepanjang itu. Ya, berapa baris lah itu. Boleh kita ganti. Begitu juga tarawih. Tarawih Imam Syafi'i malah sudah menyusun. Ya, malam pertama Alhaakumut Takatsur. Ya, sampai malam ke-14 itu. Rakaat keduanya Al-Ikhlas.
Ya nanti kita ganti boleh juz 30 atau dari Al-Baqarah tapi ayatnya sepanjang itu kita supaya makmumnya tetap khusyuk. Ya. Dua-duanya benar. Oh jadi mana aku pilih Pak Ustadz ya? Mana yang waktunya lapang, fisiknya sehat, kemudian dia nggak banyak kegiatan, ambil yang 4. Oh saya ini banyak kegiatan, ambil yang 2. Yang penting jangan sampai tak dilakukan. Ya, makanya siapa suruh telat? Iya. 4 rakaat cukup, biasanya 7 sampai 10 menit itu. Enggak, biasanya sampai 10 menit, 7 menit, sempat itu. Ya. Makanya kalau kita masuk ke masjid, kita lihat, oh tinggal 1,5 menit lagi mau qamat. Janganlah pula 4 rakaat. Makmum yang lain nanti langsung nandai, ini yang suka telat gara-gara dia lama kita qamat. Nah, jangan. Jadi begitu kita masuk masjid, kita lihat jam digitalnya 1,5 menit lagi. Ya sudahlah, ambil yang 2 rakaat. Tapi jangan baca ayat, cukup Fatihah supaya dapat tetap 2 rakaat. Nah, itu kita harus feelingnya harus kencang. Jangan gara-gara kita orang besar. Ya. Oke. Ada lagi? Ya. Boleh, 2 lagi pun boleh, Pak. Ya. Tauhid itu berasal dari kata ahad, artinya esa. Allah Maha Esa. Ya. Kita lihatlah, makanya apa kata Rasul? Man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, kenal dia dengan Tuhan. Jadi kita lihatlah jiwa kita ini. Coba, makanya kalau dalam ceramah yang dibawa oleh Jainuddin MJ itu dia bawa humor mandi. Kok Allah taruhlah hidung di sini, ya kan? Kenapa enggak hidung nih taruh di dada misalnya, ya, atau taruh di tangan, ya. Jadi langsung kita berpikir, coba kalau kita ambil nasi, mulut sudah terbuka, rupanya nasinya basi, tapi kena hidung dekat dengan mulut, begitu yang basi ketahuan, apa kata hidung? Tutup mulut, ini nasi sudah basi. Hidung kasih informasi. Itu namanya kita mengenal diri kita. Siapa yang menciptakan ini semua teratur dekat ini adalah Allah. Kalau sempat Allah itu lebih dari 1, tidak esa, aku maunya taruh hidung itu di punggung, nggak bisa. Nah, tapi karena Allah itu 1 esa, dia yang menghendaki semua. Seiring nanti kita menjalani kehidupan kita, baru kita sadar, oh ini rupanya bentuk keesaan Allah. Rupanya ini manfaatnya. Ini rupanya hasilnya. Nah, semakin yakinlah kita. Maka supaya kita semakin mampu mentauhidkan Allah, ya tafakkur fil alam atau tadabbur alam. Kita selidiki alam jagat raya ini. Begitu jam segini muncul gelap. Nanti besok jam segini juga muncul terang. Pernah nggak terbalik Pak di sini Pak, malam dan siang? Pernah terbalik? Tumben ya di daerah dekat kantor camat LP ini seminggu ini kok nggak malam-malam gitu. Siang aja. Pernah nggak Pak? Enggak. Kenapa? Yang ngaturnya cuma 1 Allah. Kalau sempat Tuhan itu lebih dari 1, Tuhan yang 1 mengatakan kurang lama malamnya. Pokoknya bulan ini siang dulu semua. Bulan depan baru malamnya 2 bulan. Nggak pernah kejadian. Kenapa? Karena Tuhan yang ngatur cuma 1. Itulah tauhid, itulah Esa. Ya. Itu penyelewengan namanya Pak. Penyelewengan namanya. Ya. Bukan salah Tuhan itu. Yang menjalankan sholatnya yang melakukan penyelewengan. Ya. Jadi kalau debat ke Tuhan ini luar biasa Pak. Saya ini Pak dibesarkan dari keluarga non muslim. Mungkin sudah pernah saya expose di sini. Pak tua saya itu pendeta besar. Jadi akhirnya jadi muslim debat masalah Tuhan. Kita bongkar kitabnya. Akhirnya rupanya di kitab mereka itu Yesus itu ada. Nah, ada disebutkan Tuhan. Ya. Kalau orang Kristen itu ibadahnya bukan hari Minggu, hari Sabtu. Ada di kitab. Begitu saya debat nggak bisa jawab.